Selamat sore Sobat Sonora, selamat sore semuanya. Kembali nih Lina ya menemani Sobat Sonora. Tadi di awal Lina sudah menyampaikan kalau kita di hari Rabu ini akan ngobrolin seputar museum ya. Karena di Yogyakarta banyak sekali museum dan kita akan kupas setiap hari Rabunya, dan salah satunya ini museum yang akan kita obrolin sampai jam 17 nanti. Dan Lina tidak akan sendiri tentunya, karena di kesempatan kali ini ada yang lebih berwenang ngobrolin tentang museum ini. Dan kali ini Sobat Sonora kita akan ngobrolin tentang Museum Geoteknologi Mineral Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta. Kita akan sapa dulu yang akan ngobrol bersama kita di kesempatan kali ini. Kita akan sapa ada Dr. Insinyur Haji Kanjeng Raden Tumenggung Nur Suhascaryo, Magister Teknik. Selamat sore Pak Nur. Selamat sore sahabat Sonora. Sonora. Oke, apa kabar Pak Nur di kesempatan sore kali ini? Sehat-sehat saja, semoga Sehat ya. sehat semuanya. Amin, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Pak Nur ya. Karena ini sekarang yang sangat penting banget ya Pak Nur ya. Harus kita terapkan. Iya, 5M sekarang ketat ya. Oke, benar. Pak Nur, nanti kita akan ngobrol sampai jam 17 ya Pak Nur ya. Oke, ya. Tentunya banyak sekali yang bisa kita dapatkan di kesempatan kali ini tentang Museum Geoteknologi Mineral ini. Dan nanti juga kita mengundang Sobat Sonora nih Pak Nur yang mau bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Silakan untuk Sobat Sonora bisa WhatsApp di 0817 5483 ya. Sekali lagi di 0817 5483 bersama Pak Nur ini dari selaku Kepala Museum Geoteknologi Mineral Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta. Pak Nur, Ya. Langsung deh, sejarahnya bagaimana nih Pak Nur tentang Museum Geoteknologi ini? Baik, terima kasih sahabat Sonora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejarahnya adalah ini diprakasai oleh pendiri UPN, almarhum Profesor Dr. Andes R. Bambang Suroto. Ya, pada tahun 1988, ya, bulan Februari tanggal 27. Nah, itu diprakasai dan di situ juga didukung oleh alumni dari APN. Ya, karena apa? Karena dulu UPN itu pertama kali namanya APN. Akademi Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Ini masih akademi dulu ya. Nah itu sebetulnya yang alumni itu angkatan pertama ya, alumni dari APN bertugas sebagai Kepala Museum Geologi Bandung. Ya Pak Warno ya, Pak Warno itu juga sudah situ juga. Nah itu memperakasai kenapa UPN Yogyakarta yang terkenal geologi minyak tambangnya kok nggak mempunyai museum. Nah, ini dinamakan Museum Geoteknologi Mineral. Ya, yang ditandai dengan prasasti. Ya, prasasti yang ditandangkan oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Poniman. Ya, prasastinya oleh Pak Jenderal Poniman saat itu beliau sebagai Menteri Departemen Pertahanan Keamanan ya Republik Indonesia. Nah, kemudian setelah itu ya dengan berbagai macam dari para alumni ya di berbagai mancanegara juga akan berikut kontribusi ya menambah koleksi-koleksi yang akhirnya koleksinya bisa mencapai 1.550-an ya koleksinya ya 1.550-an. Koleksi itu baik itu koleksi berupa fosil, berupa koleksi batuan, baik itu juga koleksi berupa artefak, kemudian juga berbagai macam kerangka-kerangka ya atau manusia juga ada, kepala manusia, kepala binatang dan sebagainya ya. Dan juga ada masterpiece-nya. Ya, masterpiece-nya itu adalah gajah purba ya, mastodon ya, itu umurnya sekitar 3 juta tahun yang lalu ya, jadinya udah tua itu ya, termasuk yang ditemukan di daerah Kebumen ya, gajah mastodon. Itu sekilas daripada riwayat
daripada Museum Geoteknologi Mineral. Oke, gitu, Mbak. Oke, Pak Nur, ini koleksinya cukup banyak sekali ya, Pak Nur ya. Ada Iya. sekitar berapa tadi? 1.550 ya, Pak ya? 550 ya. Oke, 1.550 koleksi, dan ini seperti yang disampaikan Pak Nur tadi, didirikan tahun 1988 ya, Pak ya. Iya, betul. Sudah sangat wow, lama sekali. Sudah lama, sudah 33 tahun. Oke, 33 tahun. udah 33 tahun ya. Nah, kalau Pak Nur sendiri ini Iya. eh, mengelola, atau ini kan sebagai kepala museum, udah berapa tahun kalau Pak Nur sendiri? Saya mengelola sejak setelah tidak jadi ketua jurusan. Saya tadinya Oke, ketua jurusan teknik perminyakan. Kemudian saya sudah diganti, kemudian jadi mengelola oke. dari 2017 sampai 2023 rencananya gitu. Ya, menurut Eh, keputusannya ya. rencananya ya, Pak ya. Ya, ditugaskannya begitu. Nah, Allah terus tahu gimana, nanti. Pak? Hah? Gimana, Pak? Hmm? Untuk kelanjutannya gimana, Pak, nanti? Ada Untuk perkembangannya ya, gimana? Dari awal, ya, iya, Pak Nur? ya Oke. perkembangannya ya. Ini perkembangannya uh, gimana nih dari awal Pak Nur bergabung di museum ini, nggak sekarang ini, Pak? Ya, saya memang dulu saat tahun 88 itu juga saya sudah menjadi PNS. Ya, sejak waktu berdiri itu saya sudah jadi PNS, dan juga saat itu juga saya diajak ngomong-ngomong juga masalah akan pendiriannya museum itu. Ya, tahun 88. Tapi saya saat itu masih PNS baru, jadi masih calon pegawai, ya capek. Nah, kemudian museum itu perkembangannya tadi karena namanya geoteknologi mineral ya. Jadi awalnya pasti banyak geologinya ya, sehingga kepala-kepalanya dulu, mata kepala juga dari banyak geologi ya. Nah, dari geologi banyak sekali mantan-mantan kepala. Dari pertambangan satu orang pernah pertambangan, yang kemudian perminyakan saya sendiri perminyakan satu orang juga saya. Nah, dengan adanya kepala dari pertambangan mewarnai perkembangan koleksi dari Museum Geoteknologi Mineral. Ya, diantaranya ada suatu sistem pertambangan bawah tanah. Ya, kemudian ada sistem pengangkutan transportasi hasil material penambangan dengan lori kereta. Ada juga ya. Nah, itu waktu kepalanya adalah dipegang oleh alumni pertambangan. Kemudian saya sendiri mewarnai, sebetulnya saya alumni perminyakan, saya mewarnai dengan teknologi perminyakannya. Ya, teknologi perminyakannya saya mewarnai dengan metode pemboran menara bor. Ya, saya membuat prototipe menara bor. Ya, kemudian juga saya membuat pompa angguk ya untuk ngambil minyaknya dari bawah ke atas sakerot. Nah, itu adalah untuk mewarnai daripada museum ya geoteknologi mineral ya, khususnya keteknologiannya ya. Sedangkan kalau masalah koleksi batuan itu lengkap ya, dari batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, lengkap sekali dari berbagai macam penjuru ya di Indonesia dan juga dari mancanegara ya. Dan juga nggak kalah pentingnya di museum kami itu ada pecahan batu meteor ya, pecahan batu meteor ya. Ya, pecahan batu meteor itu ya seperti kalau kita lihat mungkin di Jogja ada apa di tempatnya apa bekasnya eh, Panembahan Senopati ya, Panembahan Senopati untuk di daerah mana dekat Ganjuran itu ada daerah Ganjuran tuh ya, ada batu bekas bekas apa batu meteor yang nancep ke dalam tanah. Nah, itu apa di Panembahan Senopati saat bersolat atau semedi lah istilahnya, semedi juga ya, itu di sana ya, itu ada juga tapi besar sekali. Tempat saya pecahan kecil-kecil ya, dari Eropa, dari Asia ya juga ada ya, dan juga dari berbagai belahan bumi lainnya. Tempat saya lengkap ya, itu ya Mbak. Oke, Pak Nur. Oke, Pak Nur. Ini kita akan jadi iklan dulu ya, Pak Nur ya.
Oke, ya. Nanti kita akan sambung lagi. Tentunya masih banyak nih yang ingin disampaikan oleh Pak Nur. Oke, ya. Ya, dan untuk sahabat Sonora silakan yang mau bergabung di kesempatan kali ini, kami tunggu SMS-nya, WhatsApp-nya ya di 0817 5483200 di 0817 5483200. Kita akan kembali sesaat lagi. Pak Nur. Yuk, sip. Nanti ya Pak Nur ya, iklannya masih putar dulu. Iya, silakan. Ini Pak Nur lagi di rumah? Ya, baru di rumah udah WFO sekarang WFH ya. Kalau mau nanya boleh? Boleh. Boleh, Cing Sari. Ya Pak Nur, pengen tahu itu meteor yang dari Eropa itu bawa ke Indonesia perizinannya rumit apa enggak itu? Apa boleh dibawa ke Indonesia? Apa orang Eropa enggak malah mempertahankan itu? Ini aset dari sini gitu loh, gimana tuh? Iya, Cing Sari. Itu tadi kan alumninya dari UPN ya, dari berbagai sudah menyebar di berbagai mancanegara. Ya, dari mereka itu saat dia pulang dia membawakan oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya diantaranya batuan, ada fosil gitu, ada artefak dan sebagainya. Jadi Oke. dibawa yang bersangkutan itu. Oh, tapi enggak di penerbangannya itu enggak apa-apa tuh. Kelihatannya ini udah lama sekali, saya kira saat itu belum ketat ya. Karena apalagi UPN punyanya Departemen Pertahanan Keamanan ya. Oh Depankam ya. mungkin ya. Iya. Mungkin ada prioritas tertentu ya untuk UPN ya, karena di bawah Depankam kan dulu, saat dulu kan Oh ya, zamannya Pak iya. Harto kan Depankam kan menguasai Betul. Indonesia ya. Betul. Mungkin loh. Ya Iya, ya Mbak ya. Hajin Sari ya. Mm-mm. Makasih Pak. Nggih, nggih. Masih 2 ya Pak ya iklannya ya. Mm-mm. Mm. Pak ini kalau dari koleksi-koleksinya ini nih kan ada tadi ada yang dari bebatuan ya Pak ya yang tadi diceritakan oleh Pak Nur ya. Mm-mm. Ini ada juga fosil nih ya Pak ya. Iya, ada juga Heeh, fosil. Mm. fosil. Nanti kita yang sesi kedua lebih ngobrolin ke ini ya Pak tentang koleksi-koleksinya lagi ya Pak ya. Oke ya, bisa Oke. bisa. Mm.
Oke Pak Nur, sebentar lagi kita mulai. Oke. Bagaimana kita tahu kalau itu tuh batuan dari luar, bukan dari bumi? Apa mineralnya beda, Pak? Ya, kalau biasanya kalau yang tadi yang namanya tekton itu dari benda meteorit ya. Benda meteorit itu yang yang terjadi tata surya galaksi itu loh, sistem galaksi kita saling bertabrakan, kemudian kan panas tadi ya, kemudian jatuh sampai di atmosfer, kan temperaturnya beda. Ya, nah pecahan-pecahannya itu namanya tektit itu. Jadi biasanya bentuknya adalah masif. Ya, dan juga warnanya hitam semuanya. Ya, warnanya dari Terbakar ya? masif hitam itu ya. Nah, seperti yang kayak buat yang tadi yang buat buatnya Panembahan Senopati itu di mana daerah Ganjuran itu ya. Pak Nur, maaf kita mulai. Ya, monggo. Ya, 97,4 Sonora Yogyakarta. Kita kembali ya, Sahabat Sonora, di obrolan kita di kesempatan sore kali ini. Kita akan masih ngobrolin seputar museum nih. Kali ini bersama Museum Geoteknologi Mineral Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta bersama Pak Nur. Pak Nur masih standby kan? Masih. Halo Pak Nur. Ya, oke. Oke, masih ya. Pak Nur, kita lanjut deh cerita tentang koleksi-koleksi dari Museum Geoteknologi. Mungkin ada dari Sahabat Sonora kan yang belum terlalu paham ada apa saja. Tadi kan Pak Nur sudah menceritakan tentang bebatuan ya Pak Nur ya. Ya, Dan ternyata masih banyak sekali koleksi-koleksinya ya Pak Nur ya. iya. Silakan Pak Nur. Oke, baik. Memang tadi pertama kita kan terjadinya sistem tata surya ya. Tata surya ada sistem galaksi ya. Galaksi yang saling bertuburan, kemudian benda-benda meteorit jatuh di permukaan bumi karena perbedaan temperatur, dia akhirnya mengkristal menjadi namanya tektit tadi ya. Yang ada Eropa, dari Filipina, dan juga dari Indonesia. Nah itu memang ada contohnya di tempat saya itu ada ya, terawat dengan bagus ya, itu tektit itu. Samping itu juga setelah itu, nah ini tektitnya ya. Setelah itu juga tektit itu bentuknya sama ya, bentuknya sama, warnanya sama, kemudian kerapatannya juga sama ya, kerapatannya sama ya. Jadi nggak ada bedanya cuma saya lihat di komposisinya aja ya, ada komposisinya, ada yang aglomerat itu yang menonjol itu ada hitam-hitam itu lebih banyak, satunya lebih jarang ya, bedanya dengan dari negara lain ya. Kemudian setelah itu ya, kita juga di museum saya itu ada suatu ring of fire ya, ada ring of fire, jadi dari yang membentang dari Pulau Sumatera, dari utara, selatan, kemudian sampai ke Pulau Jawa, terus kemudian sampai ke atas Sulawesi sampai Irian. Nah itu adalah ring of fire. Nah di samping itu dalam koleksinya ya di museum saya itu juga ada, karena di dalam bumi itu banyak gaya-gaya yang bekerja dari dalam bumi ya, gaya endogen itu ya, ada magma, kemudian magma itu nanti akan menerobos ke permukaan ya, menerobos ke permukaan, kemudian nanti dia magma itu akhirnya menjadi setelah dia ada letupan atau eksplosif ya, menjadi gunung Merapi yang eksplosif itu ya, ya dia menyebabkan nanti terjadinya berbagai macam batuan ya, yang namanya dikatakan batuan beku ya. Batuan beku itu batuan yang membeku ya, setelah dari magma tadi cair, semua benda-benda cair kemudian dieksplosifkan ke permukaan, nanti akan menjadi batuan beku. Nah batuan beku itu ada dua ya, batuan beku yang sifatnya adalah asam, itu artinya terang ya, batuan beku yang sifatnya basah artinya gelap ya warnanya. Nah itu kenapa? Karena batuan itu satunya dia diendapkannya ya, dibekukannya dekat dengan sumbernya ya, dengan magmanya itu sendiri, dari gunung api sendiri. Ada yang agak jauh, nah itu akan membedakan ya, sehingga juga bentuk daripada mineral-mineral penyusun batuannya, satunya adalah
yang berbentuk terang, ya biasa mineral felsik. Satunya mineral yang mafic, ya gelap, ya mafic mineral. Nah, mineral-mineral ini ya mempunyai bentuk kristalografi tertentu. Ya, kristalografi tertentu. Artinya apa? Mineral itu punya bentuk kristal. Ya, kristal itu yang menampakkan kalau dia kena sinar, ya dia kalau seginya segi 8, segi 5, segi 4, segi 3 dan sebagainya itu ya akan membiaskan ya daripada kristal itu akan membiaskan warna dari kalau ada kena sinar. Nah, itu akan menyebabkan akhirnya kelihatan nampak indah batuan itu ya. Oke, kemudian dari batuan beku tadi setelah keluar di permukaan, ya di permukaan itu ada perubahan, ya perubahan iklim, ya ada musim panas, musim hujan atau kemarau, penghujan. Nah itu menyebabkan perubahan daripada batuan yang ada tadi yang diletuskan oleh gunung berapi, ya. Nah perubahan-perubahan batuan itu airnya ada hujan tertransport ya terbawa aliran ya aliran daripada air hujan ya batuan itu. Nah batuan itu akhirnya diendapkan pada daerah yang lebih rendah dari asalnya ya, biasanya muaranya di laut ya, tempat paling jauh dari batuan itu laut ya. Nah di situ akan terbentuk namanya batuan sedimen ya, batuan sedimen ya. Karena apa? Artinya sedimen itu akhirnya didepositkan atau diendapkan ya, diendapkan di daerah yang lebih rendah dari asalnya ya, batuan sedimen. Nah biasanya untuk batuan sedimen ini ya, karena kalau di pantai ya, di pantai itu biasanya banyak hidup binatang-binatang renik ya, renik binatang plankton ya, plankton itu dan bentos ya. Nah binatang-binatang itu ya umurnya pendek ya, umurnya pendek tapi mudah berkembang biak ya, dengan kondisi ya airnya tenang, sinar matahari masuk. Nah akhirnya dia mati akhirnya dia terendapkan di bawah. Udah ada aliran dari batuan yang dibawa oleh air tadi, air hujan ya, tertutup ya, air binatang-binatang tadi tertutup oleh batuan-batuan yang diendapkan di laut tadi. Nah air lama kelamaan binatang-binatang tadi mengalami jutaan tahun dia menjadi sumber daripada hidrokarbon ya, yang dikabarkan dia menjadi batuan induk ya, batuan induk. Nah itu menjadi sumber hidrokarbon. Nah itu sedimen. Kemudian setelah batuan sedimen tadi ya, di permukaan ya dia tertanamkan, tertimbun, mengalami pembebanan ya, tekanan yang besar, temperatur yang besar, dia bisa merubah batuannya menjadi berupa batuan metamorf ya, atau batuan alihan ya, malihan ya, seperti batu marmer ya, marmer itu batuan metamorf ya. Nah itu juga akan karena sudah mengalami proses pembebanan temperatur ataupun tekanan yang tinggi ya, menjadi batuan metamorf ya. Ini batu yang paling sangat keras, batuan metamorf. Nah biasanya pada batuan metamorf itu ya bisa batuan skis ya, gneis ya, slate atau batu sabak ya, atau batu marmer. Nah itu biasanya batuan ini adalah masif. Artinya apa? Artinya tidak mempunyai ruang pori-pori. Ya, jadi batuan itu tidak bisa menyimpan suatu fluida. Ya, jadinya ya. Kalau orang pemboran, kalau kita ngebor menjumpai batuan metamorf atau batuan beku, ya, itu tidak ada hidrokarbon. Ya, nah itu adalah batuan metamorf atau batuan beku dan batuan sedimen. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, kemudian sekarang fosil. Ya, fosil. Nah, fosil di sini adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup. Ya, makhluk hidup ini bisa itu berupa ya manusia, bisa berupa fosil binatang, maupun juga bisa fosil daripada tumbuh-tumbuhan. Ya, yang mana fosil-fosil tadi sudah menjadi batu atau membatu. Ya, yang dikatakan itu fosil. Ya, oke. Kemudian setelah fosil di tempat kami juga ada teknologi pertambangannya. Ya, di sini teknologi pertambangan ya.
teknologi pertambangannya di sini adalah ada dua, ya, teknologi pertambangan tertutup, ya, dan teknologi pertambangan terbuka, ya. Jadi open mining sama close mining, ya, penambangan tertutup. Nah, di mana bentuk-bentuk yang penambangan terbuka itu seperti yang sekarang penambangan batu pasir, ya, penambangan batu marmer, ya, penambangan batuan andesit dan sebagainya. Itu adalah yang terbuka, ya, open pit mining, ya. Sedangkan untuk yang penambangan tertutup, ya, biasanya adalah untuk penambangan seperti yang contohnya di mana di Minahasa, ya, Minahasa untuk mencari emas, ya, itu juga ada sana, ya, penambangan, ya. Kemudian di Pongkor, ya, penambangan emas itu juga ada. Nah, tempat saya ada contoh daripada batuan yang mengandung emas, ya, ada satu bongkahan, ya, bongkahan batuan yang mengandung emas, ya, ada. Nah, kemudian dari tadi yang penambangan bawah permukaan, ya, sistemnya adalah kita membuat suatu melubangi atau menggalinya dengan alat handbore, ya, handbore sedikit lama-lama masuk akhirnya menjadi terowongan, ya, seperti yang di Freeport, ya. Freeport itu juga penambangan tertutup, ya, atau penambangan di bawah tanah, ya. Kemudian untuk yang contoh-contoh lainnya di tempat saya juga banyak, ya, untuk maket-maket, prototipe, ya, penambangan terbuka maupun penambangan tertutup, ya, ada lengkap di tempat saya, ya. Oke, kemudian berikutnya lagi, ya, untuk alat-alat ini alat-alat pertambangan, di antaranya adalah alat untuk mendulang emas, ya. Jadi emas itu bisa berasal, ya, dari guratan di sungai atau juga yang tertimbun, ya, yang tertimbun seperti yang di Freeport, ya, yang tertimbun, ya, emasnya, ya. Jadi yang terdapat dalam batuan atau di pinggir-pinggir sungai, ya, itu emas yang perlu didulang. Nah, ini pendulangnya ini adalah ini alatnya, ya. Oke, saya kira itu adalah alat-alat pendulangnya. Ini saya kira untuk jam operasionalnya, ya, sama fasilitasnya yang kami miliki, ya. Oke, berikutnya, ya, ada Instagramnya, ya. Oke, saya kira itu saja, Mbak. Monggo nanti Oke. banyak diskusi, monggo, J. Ya, oke Pak Nur, terima kasih untuk informasinya nih terkait dengan koleksi-koleksi yang ada nih ya Pak Nur ya di museum. Ya, Dan Pak Nur kita akan jeda iklan dulu. ya, monggo. Nanti kita akan kembali dan silakan nih Sobat Sonora yang mau bertanya-tanya, kami tunggu untuk WhatsApp-nya di 0817 5483200 ya. Sekali lagi di 0817 5483200. Satu lagi kita akan kembali.
Pak Nur, Ya, siap. nanti Pak Nur. Ya, masih masih ada iklan lagi. oke. Ada beberapa. Pak Nur, nanti waktu Mm, kita yang ini kan nanti sesi terakhir ya Pak Nur ya. ya. Ini sekitar 15 menit Pak Nur. Mm-mm. Ya, sisa 14 menit. Nanti ini kan ada pertanyaan nih Pak Nur Mm-mm. dari Sabah Sonora. Mm-mm. Ini ada dua nih yang tanya, itu yang pertama ini tentang perawatannya Pak Nur, bagaimana Oke. koleksinya. Terus Iya. kemudian yang kedua ini Mm-mm. eh, bagaimana tingkat kepedulian generasi muda terhadap museum saat ini, kalau menurut Pak Nur sendiri bagaimana? Oke. Nah, nanti nanti Lina akan bacakan pertanyaannya, Pak Nur nanti jawab satu persatu. Oke ya. Nanti Siap. sisa sisa waktunya membahas kembali tentang museumnya ya Pak Nur ya. Oke ya. Oke, Iya. masih ada tiga ya Pak Nur ya, sebentar iklannya. Mm-mm. Pak Nur, sebentar lagi kita mulai ya Pak Nur. Siap. Oke. Oke ya.
Terima kasih Sobat Sonora untuk kebersamaannya. Kita masih di Ngobras, ngobrol santai sore-sore Sonora FM Jogja. Terima kasih untuk kesetiaannya dan kebersamaannya sampai di menit ke-46. Kita ngobrol bersama Museum Geoteknologi Mineral Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta. Ada Pak Nur selaku Kepala Museum. Pak Iya. Nur, kita lanjut? Oke, sahabat Sonora. Oke, kita lanjut ya Pak Nur ya. Ya, Dan Pak Nur, kita akan jawab pertanyaan dari sahabat Sonora yang bergabung di 0817 5483200. Dan ini udah sesi terakhir ya sahabat Sonora. Ini kita akan jawab pertanyaan dari Mas Denny. Untuk koleksi-koleksinya sendiri di museum ini perawatannya bagaimana nih Pak Nur? baik, tentang koleksi ya sekarang ya. Perawatannya. Soal perawatan koleksi itu biasanya perawatan disesuaikan dengan benda koleksinya. Ya, benda koleksinya. Kalau itu benda koleksinya mudah rapuh, ya kita harus hati-hati. Ya, hati-hati dengan pakai kuas. Ya, kuas itu yang paling halus sekali. Ya, kita kuasin. Kemudian nanti kalau yang sifatnya yang logam-logam, kita pakai lap kayak banyak kanebo. Yang logam-logam itu kanebo, ya. Nah, kebetulan tempat penyimpanan koleksi Museum Geoteknologi Mineral itu adalah pakai kaca yang tertutup, vitrinnya. Ya, vitrinnya kaca tertutup. Ya, dengan dikasih pakai penerangan lampu-lampu. Ya, sehingga kemungkinan dari pengaruh udara di luar terhadap koleksinya tidak mempengaruhi atau membuat efek buruk terhadap koleksinya. Ya, itu adalah sistem daripada perawatannya. Dan juga kadang-kadang dibuka ya biar juga udara bisa masuk ke koleksi juga. Ya, kadang-kadang dibuka ya. Itu adalah sistem perawatannya. Demikian, Mbak. Iya. Oke. Kok suaranya nggak ada ya, Mbak? Nah, sudah kedengeran ya, Pak? Udah. Ya, perlu hati-hati banget ya Pak Nur ya untuk proses perawatannya ya. Iya, Karena betul. koleksinya cukup lama nih kayak yang tadi masterpiece yang Gajah Purba itu ya Pak Nur ya. Iya, itu 3,5 juta tahun itu udah tua. Tahun ya, sudah tua sekali. Harus Oke Pak Nur. hati-hati. Pak Nur, kita jawab satu pertanyaan lagi ya. Ini dari Mbak Idan yang bergabung di kesempatan kali ini. Kalau untuk tingkat kepedulian dari generasi muda terhadap museum, menurut Pak Nur sendiri ini bagaimana nih Pak Nur saat ini? Kelihatannya di daerah istimewa Yogyakarta sekarang mulai menggeliat anak-anak muda suka ke museum. Ya, karena apa? Karena museum sekarang itu banyak sentuhan-sentuhan ya oleh anak-anak milenial yang mempromosikan. Ya, karena apa? Di Yogyakarta itu ada yang namanya Badan Musyawarah Musea, ya, Asosiasi Permusiuman (DIY). Ya, nah, yang mana juga dari Dinas Kebudayaan itu juga memberi bantuan tenaga tentang edukator, ya, sama duta museum. Nah, mereka itulah yang akan tugasnya untuk mempromosikan, ya, membuat animasi, membuat kontes lomba-lomba, kemudian juga membuat webinar dan sebagainya. Ya, sehingga saya kira ini adalah kesempatan pasca COVID ini ya banyak ide-ide ya inovasi-inovasi anak muda ya bisa dimunculkan pada marketing konten daripada museum ya. Ya, oke. Dan museum memang Mbak, sekarang museum itu bukan tempat untuk tempat simpanan barang rosokan, tetapi museum juga menjadi wahana untuk kegiatan edukasi. Ya, edukasi, penelitian, pembelajaran, kemudian juga untuk wahana wisata dan juga wahana daripada taman edukasi. Ya, di samping itu kalau kita juga menjual souvenir itu adalah juga untuk dalam rangka untuk
menambah anak-anak milenial suka pada museum, ya, dengan menjual souvenir-souvenirnya. Itu Oke, mungkin, Mbak. ya generasi muda sekarang sudah banyak ya Pak Nur ya yang suka. Ya, Karena memang kalau kayaknya museum-museum itu juga untuk selfie, untuk foto-foto tuh juga bagus nih sekarang ya Pak. ya sudah mulai Heeh, bagus ya. heeh, sudah dikemas sedemikian rupa ya Pak Nur ya. Iya, ini juga museum Mhm. saya baru mau dibuat film ya Oke. oleh Mas Boy. Mas Mhm. Boy yang punya sutradara itu Boy, ya itu juga membuat cerita pendek yang sifatnya untuk cakrawala pengetahuan. Ya, sudah beberapa kali syuting di tempat museum saya. Ya, Oke, keren sekali. Pak ya. Nur, ini masih ada satu lagi pertanyaan kita akan jawab nih, Pak Nur ya. Ya. Kalau PPKM nanti sudah berlalu nih dan museum sudah dapat dibuka kembali, bagaimana protokol kesehatan bagi pengunjung museum? Kemudian Pak, ada syarat-syarat khusus kah? ya, Anak-anak, baik. ini ada Mas Ardi di Margomulyo, Yogyakarta. Silakan Pak Nur. Oke, terima kasih. Memang sebelum ada pembatasan sekarang PPKM ini ya, kami buka museumnya, tetapi juga sudah menjalankan protokol kesehatan 5M. Ya, jadi di museum saya masuk dan keluar sudah tidak bertabrakan. Ya, dari pintu masuk, pintu keluar tidak bertabrakan, dan di setiap pintu masuk ada cuci tangan, ada sabun, ada juga tisu ya tempat masuk. Dan juga setiap masuk jaraknya dibatasi 1,5 meter ya baru masuk. Dan alurnya juga dibedain antara masuk sama keluar. Nah, tempat saya tuh ini juga sebetulnya bantuan dari dinas ya, alat-alat untuk protokol kesehatan ya. Di samping itu juga kita diberi untuk disinfektan oleh dinas, alat penyemprot dan disinfektannya. Nah, itu untuk mengantisipasi COVID juga. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, Pak Nur sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Sonora di kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu nih Pak Nur, 7 menit. Apalagi nih Pak Nur yang mau disampaikan? Oke, saya mengharapkan sahabat Sonora, marilah sekarang kita mulai menggeliat ke museum. Karena apa? Karena museum itu bisa banyak cerita, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, jadi museum itu bukan tempat untuk yang sifatnya tadi tempat rosokan, tetapi sudah mulai ya untuk bisa menjual aset ya, aset daripada budaya ya. Karena di Yogyakarta tuh banyak ragamnya museum itu. Ya, ada museum perjuangan, ada museum batik, ada museum teknologi seperti UPN ini ya. Kemudian juga ada museum gempa bumi ya dan sebagainya. Ya. Jadi harapan saya monggo ya sahabat Sonora sering-seringlah main ke museum di DIY ya, karena di museum DIY juga akan memperlakukan pakai paspor ya, paspor museum nanti ya. Paspor museum nanti itu bisa untuk melihat satu paspor itu untuk bisa melihat beberapa museum ya, akan pakai itu sekarang ya, jadi pembelajaran lebih nyaman jadinya ya. Jadi nggak setiap masuk kita harus membeli tiket atau mendaftarkan, tapi enggak, dengan satu paspor mungkin bisa untuk 5 museum dikunjungi ya. Itu aja mungkin. Oke, Pak Nur, ini kalau untuk Museum Geoteknologi Mineral UPN ini sendiri, apakah terbuka untuk umum atau hanya khusus untuk mahasiswa UPN sendiri? Terbuka untuk umum ya, terbuka untuk umum juga mahasiswa ya, karena emang kalau ini museum perguruan tinggi ini memang kan tujuannya bisa menunjang tridharma perguruan tinggi ya. Ya, kalau di perguruan tinggi bisa menunjang tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, sama untuk masyarakat, kebermanfaatan pada masyarakat harus ada. Ya. Oke, Pak Nur, sebelum adanya pandemi ini jam operasionalnya museum dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau jamnya biasanya menyesuaikan jam kantor. Jadi misalnya jam kantor
setiap hari Senin sampai hari Kamis kita biasanya jam 8 sampai jam 3. Ya, kemudian Jumat kalau ada Jumatan mundur setengah jam pulangnya. Tetapi kalau kita hari Sabtu atau Minggu bisa, jadi menghubungi dulu lebih dulu. Ya, tetap 1 minggu dilayani. Tapi menghubungi dulu bagian administrasi. Oke. Ya, nanti akan disiapkan juga kalau memang ada kunjungan Sabtu dan Minggu. Oke. Selama ini adakah kunjungan yang rombongan gitu dari mana gitu, Pak? Oh, banyak sekali, ya. Mm-mm. Banyak sekali. Malah kemarin juga di museum saya itu sebelum COVID itu banyak dari mancanegara juga banyak. Oke. Ya, ya dari Malaysia ada, kemudian juga dari Cina ada, dari Australia ada, ya banyak, ya dari Jepang juga ada, ya. Dan apalagi anak-anak sekolah, ya karena di Yogyakarta dulu ada namanya program WKM, Wajib Kunjung Museum. Nah, WKM itu didanai oleh Dinas Kebudayaan. Ya, satu sekolahan, kalau satu sekolah itu ada siswanya ada 150, ya semua dibiayai oleh Dinas Kebudayaan. Kemarin tempat saya terakhir itu ada dari Kulon Progo, SMA Negeri 1 Temon Kulon Progo. Itu sejumlah 180. Ya, kemudian saya karena COVID saya bagi 5 tempat, 5 lokasi. Jadi masing-masing 30-30. Ya, satu lokasi 30 orang. Dan nanti itu diputar dan jangan sampai saling tabrakan. Gitu Mbak ya. Oke, ternyata cukup banyak juga yang berkunjung ya Pak Nur ya ke Alhamdulillah. ke museum Alhamdulillah ya. ini. Dan nanti untuk fasilitas sendiri nih biar Sobat Sonora yang lagi mendengarkan juga tertarik, fasilitas yang bisa didapat kalau kita berkunjung ke Museum Geoteknologi ini ada apa saja nih Pak? Kalau fasilitasnya pertama akan diputarkan film-film, ya film-film tentang kejadian alam semesta, ya kemudian tentang Gunung Sewu, ya kemudian tentang pertambangan Freeport, ya kemudian tentang kegiatan oil and gas industri, ya kemudian tentang problem Lapindo itu, ya Lapindo, dan juga banyak sekali untuk biologi, kemudian untuk lingkungan dan sebagainya, ya. Oke deh Pak Nur, kalau begitu terima kasih sekali untuk informasinya, untuk obrolan kita di kesempatan sore kali ini. Oke, sama-sama. Ya, banyak Salam sekali sehat. ya. Oke, salam sehat. Pokoknya banyak sekali yang kita dapatkan nih Pak Nur di kesempatan sore kali ini ya. Kita banyak belajar tentang Museum Geoteknologi Mineral Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta bersama Kepala Museum Pembangunan Nasional, Mbak, bukan negeri. Oh iya, Universitas Pembangunan Nasional. Nasional Veteran Yogyakarta. Oh, iya, betul. Oke deh. Ya. Terima kasih untuk Pak Nur ya di kesempatan kali ini. Semoga sehat selalu ya Pak Nur. Alhamdulillah, salam sahabat Sonora. Oke, dan sampai di sini Lina menemani. Oke. Ya, sampai di sini sahabat Sonora, Lina menemani di program Ngobras. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa.